warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, balik lagi sama aku Dini Ramadhani, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan menayangkan sebuah video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, di video kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang identitas nasional Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih identitas nasional Indonesia itu apa dan bagaimana bentuk-bentuknya? Baiklah teman-teman, aku kasih sedikit clue-nya ya tentang identitas nasional itu. Jadi, identitas nasional adalah suatu kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Oke teman-teman, udah penasaran belum sih sama materi yang akan aku bawain? Kita langsung aja ke materinya yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada baiknya kalau kita kenalan dulu yuk. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Namaku Dini Ramadhani. Aku mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Identitas Nasional Indonesia. Topik pembahasan yang ada di video kali ini ialah yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, bentuk-bentuk identitas nasional. Yang ketiga, faktor pembentuk identitas nasional. Dan yang keempat ialah pentingnya identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Teman-teman tahu nggak sih apa itu identitas nasional? Jadi, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Kata identitas artinya pembeda atau pembanding pihak lain, sedangkan nasional artinya adalah suatu paham. Topik yang kedua ialah bentuk-bentuk identitas nasional. Bentuk-bentuk identitas nasional terdiri dari 1. Bendera nasional, 2. Bahasa nasional, 3. Lambang negara, 4. Lagu kebangsaan, 5. Undang-Undang Dasar tahun 1945, 6. Semboyan negara, dan 7. Kebudayaan daerah. Mari kita bahas satu persatu ya. Bendera nasional merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tetapi telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut sebagai bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Presiden Soekarno. Perlu diketahui bahwa warna merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia, dan warna putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928.
Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan sebagai lambang negara. Makna lambang burung Garuda Pancasila. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan yang dijadikan sebagai warna pada burung Garuda merupakan gambaran keagungan dan kejayaan Indonesia. Kemudian, paruh, cakar, sayap, dan juga ekor yang dimiliki burung Garuda ini menggambarkan kekuatan pembangunan dan tenaga yang sangat besar. Penjelasan mengenai tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang terdapat di dalam lambang negara Indonesia. Pada masing-masing sayap terdapat 17 helai bulu. Pada ekor terdapat 8 helai bulu. Di bawah perisai atau pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu. Bulu di leher terdapat 45 helai bulu. Di cengkeram kedua kaki burung Garuda terdapat pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pada pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia Raya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia dan identitas nasional. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Fried, seorang Indonesianis yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tidak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya. Meski memiliki banyak keanekaragaman, tetapi keinginan untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Kebudayaan daerah. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, budaya, dan ras yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat Indonesia mendiami pulau-pulau serta berbicara dalam ragam bahasa, mempunyai budaya daerah. Kemudian, budaya daerah ini ditetapkan sebagai budaya nasional dan identitas nasional. Kemudian, topik selanjutnya yaitu faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu ada faktor primordial, merupakan faktor bawaan yang secara alami ada dan melekat pada bangsa seperti geografi, ekologi, dan demografi. Contoh kondisi geografi dan ekologi di Indonesia yaitu wilayah kepulauan dan iklimnya yang tropis. Indonesia juga ada di wilayah Asia Tenggara sehingga mempengaruhi perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan budayanya. Yang kedua yaitu faktor kondisional. Faktor kondisional adalah suatu keadaan yang bisa mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Contoh faktor kondisional ini adalah sosial, politik, sejarah, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor sakral yang membentuk identitas warga negara. Faktor sakral ini meliputi agama dan ideologi yang membentuk bangsa. Indonesia menganut ideologi Pancasila, sehingga para tokoh dan pemimpin memakai faktor ini untuk menyatukan bangsa negara. Pembahasan kita yang terakhir yaitu pentingnya identitas nasional.
Yang pertama yaitu bangsa Indonesia dapat dikenal dan dibedakan dengan bangsa lain. Hal ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dikenal dan melanjutkan perjuangan sebagai bangsa yang sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua yaitu identitas nasional yang penting untuk kelangsungan hidup sehingga bisa mempersatukan negara dan bangsa. Negara tidak mungkin hidup sendiri tanpa dikenal oleh bangsa lain. Jadi, negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Penyebabnya karena negara punya keterbatasan sehingga perlu bantuan dan kerjasama dari negara lain. Yang ketiga yaitu identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan ciri khas bangsa Indonesia. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling hormat dan pengertian, sehingga tidak ada perbedaan antar negara. Kedudukan yang sejajar ini karena setiap negara mengakui kedaulatan negara lain. Nah, itulah beberapa pembahasan yang aku tampilkan di video pembelajaran kali ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian ya. Sekian dulu video pembelajaran dari aku. Kalau kalian suka dan mau aku terus up video pembelajaran seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pendidikan Indonesia. See you next time. Bye-bye.